disiplin kalian dalam menerima pelajaran. Coba mau Ibu lihat dulu kerapiannya. Ada yang mungkin yang mengeluarkan bajunya, tolong dikasih rapi dulu. Ya, sudah rapi ya? Sudah. Ya, masih semangat menerima pelajaran? Masih. Ya, baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mana kakak kelas? Ya, Faisal, pimpin dulu doa di depan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, baik anak-anak. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir hari ini ya. Ya. Ainun Nurul Islamiyah hadir. Al-Imam Muslim Hadir. Astrid Juliati Hadir. Bima Mulia Putra Alfa. Dean Safitri Putri Ramadhani Hadir. Dian Komalasari Bu. Erhan Hadir, Bu. Faisal Darmawan. Hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Hadir semua ya? Ya. Ya, baik anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari materi termodinamika ya. Di mana pada materi termodinamika ini kita akan membahas tentang hukum 1 termodinamika. Nah, pada termodinamika itu sendiri ada 3 hukum ya. Hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika, kemudian hukum 3 termodinamika. Dan kita bahas sekarang ini adalah hukum 1 termodinamika. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Ya, baik. Coba perhatikan di depan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian termodinamika. Yang kedua, menjelaskan hukum 1 termodinamika. Yang ketiga, menganalisis besar usaha, kalor, dan energi dalam berdasarkan hukum 1 termodinamika ya. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning ya. Untuk lebih pahamnya kalian bisa baca di depan di sini. Model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis ya, dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Jadi siswa di sini berperan aktif dalam membuat berpikir kritis ya, dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan kita jadikan uji coba dalam percobaan nanti ya. Ya, baik. Nah, sekarang sebelum Ibu menjelaskan pengertian apa sih termodinamika itu sendiri, nah coba perhatikan. Apa yang Ibu pegang ini nak? Ada yang tahu fungsi dari termos ini ya Pak? Untuk menyimpan air panas. Betul sekali ya. Ada tidak? Kira-kira pernah tidak kalian berpikir minuman yang kita simpan ke dalam air panas kenapa bisa bertahan lama? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Oke, Ibu akan menjelaskan. Nah, di dalam termos air panas ini terdapat lapisan kaca ya, sehingga kalor yang terdapat pada air panas itu tidak bisa berpindah dengan cepat. Bisa dengan kata lain, radiasi yang dipancarkan oleh air yang mendidih tadi bisa ditahan oleh dinding pada lapisan kaca yang terdapat dalam termos air panas, sehingga minuman kita tetap hangat ya. Jadi pengertian bisa kita simpulkan, pengertian termodinamika itu ya sebentar. Nah, sebelum
sebelumnya pada termodinamika ya, pada termodinamika itu juga bisa kita jabarkan ada dua kata, yaitu yang pertama ya, pada termodinamika bisa dijabarkan ada dua ya, ada dua kata. Yang pertama itu adalah kalos ya. Kalos itu adalah kalos atau apa? Kemudian dinamik atau dinamis yang artinya adalah perubahan ya. Jadi diambil dari dua kata ini. Jadi bisa kita simpulkan apa itu pengertian termodinamika, yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hukum dan perubahan kalor dan pusaka ya. Itu adalah pengertian dari termodinamika. Nah, sekarang kita akan memasuki kegiatan intinya ya. Ibu akan menampilkan tayangan video di mana kalian akan memperhatikan tayangan yang Ibu tayangkan di sini. Ya. Nah, sebelumnya ya, perhatikan sebelumnya tadi Ibu sudah menampilkan ya, sudah kalian lihat di videonya tadi, di mana di sini videonya di sini menceritakan tentang di sini ada pesta ya, ada pesta seseorang yang sedang merayakan ulang tahunnya ya, ya, di mana di sini ya, Ibu ceritakan saja ya. Tadi kalian sudah melihat tayangan video tadi sebelumnya, Ibu sudah menampilkan di mana tayangan video tadi di situ menampilkan seseorang yang sedang merayakan ulang tahunnya ya. Ketika dia menyalakan lilin, dan ingin meniup lilin ulang tahunnya, terjadilah sebuah ledakan ya. Nah, kira-kira dari video tadi ada tidak yang bisa memberikan pertanyaan untuk kita jadikan suatu permasalahan nanti? Ya. Apakah balon yang meledak tadi terpengaruh karena adanya gas? Ya, bagus sekali ya. Apakah balon yang meledak tadi karena adanya pengaruh gas yang terdapat di dalam balonnya ya? Sekarang Ibu kata dulu. Ya, bagus sekali pertanyaan dari temannya. Apakah balon yang meledak tadi berpengaruh karena adanya gas yang terdapat di dalamnya ya? Nah, dari pertanyaan temannya ini akan kita jadikan suatu permasalahan yang akan kita uji cobakan dalam percobaan nanti ya. Ya, di mana di sini kita ambil kata berpengaruhnya ya. Nah, di mana nanti pada percobaannya apakah ada pengaruhnya dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Nah, dari sini kira-kira ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Sudah jelas semuanya? Nah, baik, sekarang Ibu akan membagikan kalian 3 kelompok ya. Karena di sini siswanya cukup banyak, tetapi sesuai dengan bahan dan alat yang Ibu sudah sediakan, kita akan jadikan hanya 3 kelompok saja ya. Jadi Ibu bagikan saja ya. Ini kelompok 1, kelompok kedua, dan ini kelompok 3. Nah, sekarang bisa kalian atur bangku dan kursinya untuk masing-masing kelompoknya. Ya, silakan. Ya, baik anak-anak. Coba perhatikan. Ya, di sini Ibu sudah menyediakan 3 alat, di mana alatnya ini berbeda-beda ya. Berbeda juga dengan alatnya kelompok kedua dan kelompok ketiga. Nah, masing-masing perwakilan kelompok silakan mengambil alat dan
kedua akan membagikan lembar LKPD-nya di setiap masing-masing kelompoknya. Kelompok satu mana tadi? Ya, kelompok satu. Tolong dibagikan. Kelompok kedua mana? Oke. Kelompok ketiga. Ya, coba perhatikan, baca baik-baik pada lembar LKPD-nya. Kalau ada yang tidak bisa memahami, ditanyakan ya. Yang tadi yang ada suasana kelompok ketiga, ya, pakai tangan ya. Ini air panasnya, ini air dinginnya. Yang menggunakan sekarang kalian bisa melakukan percobaan. Ganti tangannya bisa. Iya, ganti ganti. Bisa dipahami? Misalkan apa yang terjadi? Ya, yang kena ke? Kena ke? Sama. Jemma. Orang ngambil deh. Dekat. Masih kira. Ya, bagaimana? Ada yang sudah selesai? Di depan. Kelompok mana yang dua? Dua. Ya, kelompok dua. Oke. Maju di depan ya. Yang lain, coba diperhatikan kelompok kedua ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Adapun alat yang kami gunakan dalam percobaan ini adalah 2 buah wadah, 2 botol plastik, 2 buah balon, air dingin dan air panas. Cara kerjanya, yang pertama, di mana satu botol plastik dipasangkan satu buah balon, kemudian dimasukkan ke dalam air panas. Lalu tunggu beberapa menit, maka terjadi perubahan pada balon tersebut sehingga
Kemudian pada botol plastik lainnya sama dipasangkan juga dengan sebuah botol, lalu dimasukkan ke dalam air dingin, tetapi tidak terjadi perubahan dan balon tetap seperti semula atau mengempes. Jadi, dari pengamatan yang kami lakukan tadi, pada saat botol dimasukkan pada wadah dan isi air panas, balon yang semulanya kempes berubah menjadi mengembang. Sebaliknya, pada saat botol dimasukkan ke dalam air dingin, balon yang semulanya mengembang berubah menjadi kempes. Jadi, kesimpulannya, pada saat udara dipanaskan, udara akan mengalami penguaian yang menyebabkan terjadinya perubahan volume atau tekanan yang besar yang sebanding dengan kenaikan suhu yang diberikan. Jadi, kami menjadi tahu bahwa suhu, tekanan, volume, dan kalor berpengaruh pada percobaan balon yang mengembang dengan bahan botol yang digunakan. Sekian hasilnya. Dari diskusi kelompok kedua, ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, baik. Dari kelompok satu, silakan disimak untuk kelompok kedua. Kenapa balonnya bisa mengembang padahal botolnya kosong? Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, meskipun botol terlihat kosong, sebenarnya botol tersebut penuh dengan udara. Nah, ketika botol ditempatkan ke dalam wadah yang berisi air panas, maka panas dari airnya itulah yang menyebabkan udara di dalam botol juga ikut memanas. Sehingga molekul udara pada botol itu mulai bergerak lebih cepat dan mengambil lebih banyak tempat, sehingga udara di dalam botol berpindah ke balon dan menyebabkan balonnya ikut mengembang. Ya, bisa diterima? Bisa ditutup. Ya, ditutup. Baik, demikian hasil diskusi yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kelompok satu. Yang mana lagi yang akan maju? Satu. Ya, kelompok satu. Baik, silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi yang akan disampaikan oleh teman kita Nurul Azhar. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan tadi yaitu korek api, lilin, dan satu buah balon. Cara kerja kami tadi yaitu tiup satu buah balon, ambil sebuah lilin, lalu dinyalakan, kemudian didekatkan ke permukaan balon pada lilin tersebut, sehingga yang terjadi di balon meletus. Dari pengamatan yang kami lakukan, balon meletus akibat pengaruh balon tersebut tidak dapat menyerap kalor yang dilepaskan oleh sistem, sehingga suhu permukaan balon menjadi panas dan akhirnya mencapai titik jenuh sehingga balon tersebut meletus. Adakah dari teman-teman yang ingin menanggapi? Nah, bagaimana ada yang ingin menanggapi dari hasil kelompok kedua? Ya, silakan kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufina Putri dari kelompok 3. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan pengaruh balon tersebut meletus? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Safina. Faktor lain yang menyebabkan balon meletus karena balon tersebut bersifat elastis, sehingga menyebabkan permukaan balon menjadi menipis dan akhirnya balon tersebut meletus. Silakan ditutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman berliterasi di Bekasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kelompok tiga? Sudah siap? Siap. Silakan maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami
kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Baik, selanjutnya hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Nuralika. Padanya dipersilakan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu 1 buah balon dan lilin. Cara kerjanya yaitu balon ditiupkan lalu masukkan air secukupnya, kemudian disekatkan pada lilin yang sudah dinyalakan. Kemudian terjadi perubahan yaitu lilinnya menjadi padam dan balon tersebut tidak meletus. Maka didapat hasil dari percobaan yang kami lakukan bahwa balon yang diisi air tidak meletus, yaitu hal ini disebabkan karena air yang berada di dalam balon mampu menyerap sebagian besar balon yang dilepaskan oleh sistem sehingga suhu permukaan balon menjadi tidak panas dan balon pun tidak menemui titik jenuhnya sehingga balon tidak meletus. Faktor yang menyebabkan api pada lilin padam adalah karena tidak adanya udara pada sistem tersebut sehingga api menjadi padam. Baik, demikianlah hasil Ada yang ingin menanggapi? presentasikan. Apakah ada yang ingin menanggapi? Berarti sudah jelas ya? Silakan ditutup untuk kelompok ketiga. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian dari termodinamika. Ya, Ibu akan ulangi lagi. Ya, di mana termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Aliran dan kemampuan energi melakukan usaha. Ya. Nah, di dalam termodinamika ini ada 2 istilah yang kaitannya dengan termodinamika, yaitu yang pertama adalah sistem, ya, di mana sistem itu adalah sesuatu yang menjadi subjek pembahasan atau fokus perhatian, ya. Nah, dari percobaan kita tadi, yang mana yang dinamakan sistem? Ada yang bisa menjawab? Nah, yang dikaitkan
Tekanan, volume, dan kalor semuanya itu sangat berpengaruh sekali pada sistem dan lingkungan, di mana sesuai dengan hukum 1 termodinamika. Ya, mari tepuk tangan untuk teman. Ya, betul sekali ya. Hasil dari kesimpulan temannya tadi berarti sudah sesuai dengan bunyi hukum 1 termodinamika. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana, sudah jelas? Sudah ya? Baik, sekarang kita masuk pada soal evaluasi. Di mana soal evaluasinya ini per individu ya. Kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan hasil percobaan kita tadi ya. Gua akan membagikan. Bagaimana, ada yang sudah? Sudah. Bisa kalian kumpulkan? Bisa. Yang lain? Masih ada? Semangat sudah? Ya, coba perhatikan. Untuk soal evaluasinya ini, Ibu akan bagikan di pertemuan kita selanjutnya ya. Di mana nanti yang mendapatkan nilai di bawah 70 atau KKM, kita akan mengadakan remedia ya. Yang seharusnya kalian mendapatkan yaitu nilai 70 di atas KKM atau kriteria kesuksesan maksimal ya. Ya, bagi peserta yang kalau hasil kelompoknya bagus, Ibu akan memberikan tambahan poin atau nilainya ya. Untuk tambahan poin atau nilainya nanti untuk penambahan pada soal evaluasinya juga. Oke? Nah, sekarang coba perhatikan. Kita masuk pada soal refleksi, di mana di sini Ibu hanya membacakan saja soal refleksinya, ya.
pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam.